balik lagi sama aku Sinta Nura. Nah, kali ini aku mau cerita lagi, cerita horor tapi pakai kacamata kieu bayarannya. Mau cerita lagi horor tentang pengalaman aku sama pengalaman dia pas lagi naik gunung ke salah satu gunung yang ada di Jawa Barat ya, pokoknya nama gunung anu pangpojokna meureunnya eta pokoknya mah kabupaten belah ditu we pokoknya namanya Jawa Barat. Itulah pokoknya mah pokoknya aya di Jawa Barat. Nah, kumaha deh. Nah, jadi dulu teh kita teh naik gunung eta teh banyakan tim 33 orang. Pokoknya mah kita tim ke sana banyakan, nah pokoknya cukup Diajak. Pokoknya mah cukup banyak. Menurut aku sih itu pendakian yang paling banyak ya. Pendakian paling banyak. Dan kebetulan banget di sana kita tuh naik malam. Kita naik malam jam habis 9. Jam 9 habis Isya ya, pokoknya mah habis Isya istirahat dulu, kita packing dulu di bawah di base camp. Dan kebetulan banget kita tuh nyampenya malam. Nah, sebelum itu ada kejadian, sebelum kita naik teh ada beberapa kejadian sebenarnya mah. Kucing gandeng. Sebelum itu ada beberapa kejadian. Pernah ngalamin tuh sih anu ular injek Di jalan. Nah, sebelum kita naik itu kejadian pertama ya, kejadian janggal yang pertama itu kita ngelindas ular. Dan itu tuh ularnya tuh bener-bener langsung yang pertama panjang, yang kedua itu nggak tahu itu ular datangnya dari mana, tiba-tiba pas kita ngelintas tiba-tiba cepet banget gitu durasinya teh. Dan ikut ngelindas nggak sih? Ikut naik, cuman tahu aja ya. Nah, yang ngelindas itu motor aku, dan kita teh paniknya dah soalnya takut nyangkut nih ularnya teh. Nah, yang itu yang pertama. Nah, yang kedua itu ngerasa tuh sih pas pertama masuk ke gang gunung base campnya, langsung hawanya teh langsung Beda. Aku di motor langsung bener-bener langsung salawatan, bener-bener aku sama temen aku yang di depan tuh kan langsung hai salawatan, buru-buru salawatan. Bener itu teh sebelum masuk base camp teh kita tuh langsung ngerasanya teh beda gitu, bener-bener beda hawanya teh, bener-bener langsung horor, nggak tahu kenapa sih ya. Kumaha ngalaman itu gitu rasa. Nah, Dingin banget hawanya tuh langsung muringkak. Apalah muringkak. Gitu. Nah, pas sebelum naik ada kejadian lucu juga. Ada salah satu teman kita yang nangtang. Dan di situ teh ada anak yang bisa lah ya itu yang bisa tahu. Sebelum kita potong. Pokoknya mah sebelum kita naik teh, kita diem dulu di base camp. Nah, di parkiran teh anak indigo itu teh udah ngomong gitu, ih kok sesak ya, kok ngap Beda gitu. hawanya. Beda cenah di sini mah kita teh ya we nya da teu ngarti kitunya, da teu ngarasakeun deh. Emang sih ngerasain, cuman kita teh enggak paham sama yang kayak gitu maksudnya. Nah, pas gitu si teteh ini si orang kamar mandi terus yang sompral itu tuh kemana? ada. Aku mah nggak takut kayak gitu mah, ada biasa aja we, aku mah soalnya sering lihat. Ya intinya malah ya gitulah ya gitu. Ngomong gitu ya, sompral intinya mah. si orang itu teh. Sompral lah intinya mah. Nah, terus udah gitu kita tuh naik semua satu tim. Nah, dan emang kebetulan kita sama semuanya lah sama apa ya namanya teh, bukan pemimpin, apa namanya, leader. Nah, leadernya pun ya maksudnya leadernya pun udah kayak ngerasa ini mah gampang gitu, maksudnya nyepelein ini gunung kecil cetek gitu, sedangkan kita kan udah kemana-mana gitu, maksudnya udah ke gunung-gunung yang lumayan lah gitu. Kalau ini mah kayak setara cuman berapa ribu mdp, cuma 1000-an mdpl lah, pokoknya mah 1000 lebih. Nah, udah gitu udah kita naik, udah kita doa dulu, udah gitu langsung naik. Tapi Kita kan tersesat, nyasar, salah belok, kita nyasar udah dan setengah jalan dan di situ nyasar. Keadaan itu rombongan banyak banget kayak orang yang mustaditur, sumpah. Terus keadaan pas salah belok itu teh, si jalurnya teh bener-bener
pinggirnya teh jurang gini. Kalau misalkan kita jatuh teh udah we gitu. Karena emang itu teh udah menggelap malam jurang. jam 9 bayanginnya. Salah guys. Salah. Itu teh udah ya, udah gitu. Dan keadaan gunung itu teh nggak kayak gunung biasanya nggak sih? Gunung Beda. itu teh kayak hawanya teh beda. Yang pertama beda, yang kedua tuh kayak gunungnya tertutup sama pohon-pohon gitu, nggak ada cahaya matahari buat masuk gitu. Itu aku rasain pas paginya, pas kita lagi turun. Kalau malam kan kita nggak terlalu ngeh sama keadaan langit ya kan, mau nggak tahu apa sih kelihatan langit atau enggak gitu, karena malam kan kita nggak terlalu fokus ngelihat ke atas, takut juga fokus gitu, ke fokus ke jalan. jalan. Nah udah kayak gitu Terus pas di jalan teh itu kan keadaan jam 9 malam kita naik. Belum kita kesasar sampai setengah jam, otomatis kehitung dari naik jam setengah 10. Naik, biasa naik. Nah udah gitu kan di setiap pos pasti ada warung. Ada berapa pos sih? Apa sih? 4 Kita pos. berhenti di pos 2. Pos 2. 2. Nah di situ kebetulan emang kita lagi keadaan capek gitu, banyakan juga. Dan kalau menurut akal, dan kalau misalkan wajarnya gitu ya, wajarnya naik gunung 1000 mdpl itu nggak akan nyampe 4 atau 5 jaman, nggak akan mungkin gitu kan, maksudnya dirasa-rasa nggak akan mungkin juga. Walaupun secapek apapun paling telat pun 3 jam atau 3,5 jam lah gitu paling telat. Tapi kalian mau tahu, udah itu mah nanti dulu ya ceritainnya. Nah Ya, pas di kita warung. di pos 2 kita istirahat karena leader kita itu tuh ada warung katanya gitu kan. Udah kita berhenti dulu, dan apa yang kita satu tim lihat, kita ngelihat apa? Kita ngelihat kepala buntung, gila. Kita ngelihat kepala Tapi putih, posisi putih. dan anehnya kepala teh putih gitu ya. Kepala putih, kita Tapi langsung kaget. tapi matanya jelas ya. Kelihatan. Sumpah kita teh lagi jalan, tiba-tiba satu tim semua bilang itu orang bukan, Langsung bukan kaget, gitu, pada pada diem. kaget. Langsung ya itu yang putih itu teh kita senterin ya semua, disenterin sama semua. Itu teh orang atau bukan gitu. Nah, tiba-tiba pas dideketin, ya orang, ternyata orang. Nah, pas gitu si beliau itu yang Kita dirasa orang, yang nggak tahu sih, aku mah ngerasanya itu bukan orang kalau kata aku mah. Nggak tahu juga sih, kalau aku mah ngerasa bukan orang Tapi sih. gini nih, posisi orangnya tuh gini. Jadi si ini tuh gini. Si ininya tuh pakai sarung gini. Bukan putih kan? Bukan, tapi Tuh, sarungnya tuh. yang Tapi dari bikin- jauh mah kelihatannya putih. Yang bikin aneh itu putih, beneran putih kayak mukena tahu. Beneran putih Tapi pas gini nih, putih dideketin gini. sarung. Pakai sarung gue gitu, pakai sarung biasa. Nah, anehnya teh ya, pas dideketin kan bukan emang orang gitu, kayak orang. Tapi pas dari jauh tuh kita tuh lihat kayak segini putih gitu. Tapi pas dideketin dia tuh nggak pakai kain putih sekalipun, nggak ada putih-putihnya, nggak ada. Bener nggak sih? Pas gitu kita lagi istirahat kita teh. Nah, terus kakek-kakek itu teh bilang jangan dulu naik ke atas, karena Sunda. Jadi si bapak itunya teh bilang Sunda, tong kana naik kala luhur jang nuju aya nu iring-iringan, aya nu bade ngalewat. Kita langsung ngeh ke situ kan. Nah, berapa menit kemudian si bapak bilang kayak gitu, langsung sebelum pohon kan itu suara dulu anjing, suara bebek, bebek ayam, anjing. Pokoknya semua pada bersuara gitu. Aku langsung notice karena aku ngeh gitu, maksudnya langsung, nah ada suara anjing jam segini, ada suara ayam pula gitu maksudnya. Nah setelah itu teman kita lihat ada ini apa, pohon pisang gerak-gerak. Lihat oke tuh sih. Nah teman kita kebetulan yang lihat bilang, ih aku lihat ini, karena lihat pohon pisang gerak-gerak sendiri. Tapi katanya. itu doang. Tapi Dan satu. nggak ada angin gitu. Nggak ada angin sekalipun. Ya walaupun ada angin ya pasti nggak cuma satu doang kan. Logisnya pasti semuanya pada ini, pada apa namanya, pada gerak gitu. Nah udah kayak gitu Lanjut naik. dan
apa sih pas kita naik ke atas itu yang tadi aku tadi omongin ya, yang harusnya apa sih naiknya cuma 3 atau 3 jam setengah, kita itu naik berapa jam? Pokoknya kita naik jam setengah 10, nyampe pas adzan subuh. Otomatis setengah 5-an. Kita itu berapa jam? Nah, pokoknya mah aku bener-bener nggak tidur. Pas nyampe kita subuh ya, bener-bener subuh, pas adzan subuh kita nyampe di pos terakhir. Di pos langsung kita satu tim langsung ngediriin tenda. Aku langsung masak dah, soalnya lapar. Orang lain pada tidur, aku sama teman-teman yang lain masak gitu. Dan nyerita juga, dan sebenarnya ada kejadian sih, pasti kalian juga ngeh kalau misalkan kejadian ini kita ceritain kejadian sebelum kita dulu naik baru ada kejadian. Nah, pokoknya mah ada kejadian ada anak hipotermia di pos 4 yang ya emang sih kalau misalkan anak yang hipotermia itu kebanyakan orang yang nggak lengkap ya, nggak safety gitu, nggak lengkap, apalagi prepare-nya nggak bener-bener prepare. Dan itu keadaan hujan, itu keadaannya lagi musim hujan gitu. Dan apa ya, gunung itu tuh apa ya, masih kan aku tuh orang situ ya, orang situ daerah gitu, itu. orang daerah itu. Jadi aku tahu gitu gunung itu tuh seangker apa, dan emang masih apa ya, masyarakat lokalnya itu masih percaya sama hal-hal yang kayak gitu. Jadi mereka tuh masih suka ngasih sesajen ke atas gunung. Nah, itu tuh kayak buat buat minta kekayaan kayak gitu-gitulah pokoknya mah guys. Terus sejarah dari gunung itunya pun legendaris banget gitu. Dan kalian juga pasti tahu kalau misalkan kita kasih clue gitu, tapi kita nggak akan kasih clue pokoknya mah. Terus udah gitu kejadian apa lagi sih? Ini mah kejadian pribadi pas naik, pas hampir nyampe, nggak nyampe sih, sekitar jam 3 pas lihat jam. Mungkin kalau misalkan logikanya kali capek, jadi kita teh ngelihat bayang-bayang gitu. Tapi ini mah aku tuh lihat bener-bener kayak pure rumah gede banget, warna putih, bener-bener mewah gitu, megah. Bener aja rumah, tapi di dalamnya teh ada rumah nih, bisa istirahat dulu gitu. Tapi pas dideketin teh makin ngejauh gini. Ini teh kapan nyampenya sih rumah itu teh, nah makin jauh gitu teh. Tapi emang teu mikir logis gitu di gunung aya rumah gitu. Ente. Karena efek capek meureunnya. Mikirnya ada rumah, kita istirahat aja udah gitu. Tapi gitu langsung kayak pas diem, otomatis kita berhenti di jalur ya. Pas diem, ngulang, nah di gunung aya rumah gitu, segede itu, semewah itu, warna putih gede banget. Dari situ sadar, bukan rumah berarti, mungkin karena capek. Terus pas turun juga kayaknya mah ya guys, kebanyakan. Nah, kayak tadi pengalaman Dea, kebanyakan orang di gunung tersesat. Nah, karena gitu kayaknya mah, karena lagi keadaan capek, lagi nggak kuat gitu, butuh istirahat. Ngelihat ada rumah, dan mereka tuh nggak langsung berpikir logis gitu, kayak ngerasanya tuh langsung gimana caranya orang bisa istirahat gitu. Nah, kayaknya mah itu gara-gara capek jadi mungkin logikanya, tapi nggak tahu ya kalau misalkan melimpir ke hal-hal yang bisnis. Tapi emang juga sih kalau misalkan lagi capek itu pikiran teh kosong, pikiran kosong, pengen istirahat, nggak mikirin itu bahaya atau nggak buat kita gitu. Pokoknya mah pengen ya udahlah gitu, maksudnya teh nggak mikir ke situ-situ. Kayaknya mah emang kebanyakan orang juga kayak gitu. Untungnya teh dia teh keadaan satu tim, dan dia langsung mikir logis gitu, langsung berarti sadar. Bukan gitu. Soalnya lagi nggak pas turun, pas naik ikut ke puncak tuh sih, ikutnya. Kalau misalkan pas di puncak mah kayak nggak ada apa-apa. Nah, karena ke puncak mah siang kayak jam 10, jam 11 gitu. Dan banyak banget lah pokoknya ini cerita dari gunung ini. Youtuber yang lain juga, youtuber terkenal yang suka naik gunung juga pun ngalamin gitu. Dan
wah gila sih ini gunung pokoknya mah. Gunung ini teh Mantap emang aja. benar-benar Bener nggak kayak gunung-gunung lain, ini bener-bener horor yang mistisnya teh kerasa gitu. Maksudnya di atas tuh banyak banget petilasan. Nah itu sih yang sebenarnya membuat horor gitu, karena petilasan itu yang dipercayai oleh masyarakat itu harus dikasih sesajen dan lain kayak gitu-gitu. Jadi kan yang makhluk-makhluk kayak gitu pasti ngikut gitu ya, masih wah kita dikasih nih gitu. Intinya di Paraban gitu kan, jadinya teh banyak. Sebenarnya kita nggak ke petilasan ya, enggak karena kita nggak mau ke petilasan gitu, karena takut juga. Terus sempat dengerin podcast siapa gitu lupa. Ini perias yang kalau misalkan biasanya kalau sebelum nikah ada siraman. Nah di daerah itu tuh emang masih percaya kalau misalkan kita mau siraman itu ngambil air dari 7 gunung teh gini. Nah sama adeknya yang katanya suka naik gunung, diambilin misalkan dari gunung ini ngambil 1 botol dari gunung sampai 7 gunung. Random gunungnya. Nah karena kebetulan si tukang rias ini bisa sensitif gitu ya, terhadap hal-hal yang seperti itu. Dia ngelihat, maksudnya kita bawa hal sesuatu yang sekecil apapun dari gunung itu pasti ada yang ikut, dan itu pun air sekalipun ada yang ikut 7, bayangin 7 semuanya 7? ikut. Oh my god, semuanya ikut dari setiap semua gunung. Setiap gunung pas ada yang ikut. Ke adeknya apa ke pengantinnya? Di rumah itu ya yang ada yang Satu keluarga aja. itu. Wow. Gitu guys. Jadi maksudnya kayak jangan sembarangan ngambil hal-hal yang sepele. Maksudnya kan air pun menurut kita sepele, tapi kan menurut daerah itu kan enggak gitu. Jadi jangan sembarangan ngambil hal-hal yang kayak gitulah, takutnya jadi imbasnya kayak gitu. Ya mungkin gini ya guys, dilurusin lagi mungkin. Kalau misalkan kita mungkin boleh ya kalau misalkan keadaan mepet, kalau misalkan kita haus terus minum di gunung itu kan mungkin karena kebutuhan juga, dan mungkin mereka juga wajar lah gitu. Tapi mungkin dilihat lagi dari niatnya dia gitu. Iya. Dia ngambil niatnya apa gitu. Kalau misalkan dia ngambil karena mungkin buat dikonsumsi karena lapar, kalau kepepet ya mungkin boleh gitu kan. Mereka juga respect gitu, bukan respect kayak ngizinin gitu. Tapi kalau lihat lagi mungkin, tapi emang kayak gitu negatif gitu kalau buat perias gitu. Udah tahu, maksudnya kayak udah diwanti-wanti dari si tukang riasnya, udah nggak apa-apa, nggak usah pakai air yang ada aja di sini, tapi kekeh karena keluarga yang ngadain hajatnya mungkin masih percaya hal yang pas ada apanya gitu, kalau misalnya pakai si air yang dari 7 gunung itu gitu. Jadi yang air 7 gunung itu teh dari keluarganya atau dari si tukang riasnya? Dari keluarganya. Ya berarti keinginan keluarga. Keinginan kekeh gitu. Tukang riasnya mah tetap gak usah bu, dari kamar mandi aja, dari sini aja gitu, tetap sama kok gitu. Ya mungkin karena mintain air 7 dari 7 gunung itu meren ya, karena balik lagi ke hal-hal kayak gitu meren ya, karena makhluk kayak gitu pun pasti notice kalau misalkan hal itu teh digunain buat apa gitu. Maksudnya kayak ya udahlah gitu. Gitu weh. Percaya nggak percaya sih guys. Gitulah pokoknya mah. Terus pas turun kan kita lihat ada bapak-bapak, kakek-kakek lah ya. Pas turun itu nggak ada kehidupan ya nggak sih? Nggak ada di kehidupan. Warung gitu. Nggak ada kehidupan sama sekali, nggak ada orang. Dan itu pun gubuk ini ya. Kayak lama kosong. Nggak lama sih. Ya gubuk gitu, lah gitu maksudnya. Nggak keurus. Terus ya logis juga sih, kan sama kayak Boim juga kan tinggal di atas gunung ya. Ya nggak tahu lah itu beneran, itu cuma asumsi kita doang ya. Itu nggak tahu beneran itu manusia atau bukan. Tapi dah ngaropi jajan. Iya, tapi ya nggak tahu, asal ngeganjel aja gitu. Itu tuh kayak nggak tahu lah, nggak tahu kuncennya, nggak tahu siapanya ya. Pokoknya mah di gunung itu banyak banget kejadian-kejadian aneh yang kita rasain. Mungkin ada juga yang dirasakan oleh tim-tim lain, teman-teman kita yang lain, tapi mereka belum sharing ke kita. Ya intinya banyak banget lah pas kita lagi nanjak. Dan emang pas pulangnya aku tuh nyasar, kita tuh pas pulangnya tuh dibagi tim. Nah dibagi tim, aku bertiga. Nah yang anehnya tuh guys,
aku tuh turun nyasar ketemu sama tukang kayu yang suka motong-motong kayu itu loh, suka motong-motong kayu. Nah gitu tiba-tiba, nah pas udah nyasar kita udah kelimpungan, udah nggak tahu kita tuh jalannya kemana. Aku sama teman-teman yang 3 itu teh langsung nanya kan, Pak jalan turun ke mana gitu kan, sama bahasa Sunda. Oh itu neng cenah aja ke kiri kalau nggak salah, ke kiri. Nah kita tuh ke kanan, ke kiri cenah. Oh oke, nuhun gitu. Sebenarnya jarak dari kita teh si bapak-bapak teh itu teh turun atau naik gitu. Pokoknya mah si bapak-bapak itu teh, aku teh 15 meter berapa meter kemudian, enggak pokoknya mah aku sama tim yang lain yang kedua rombongan aku teh nggak jauh, nggak terlalu jauh. Tapi si bapak-bapak yang nunjukin itu teh masih ada di tempat itu, tapi si bapak itu teh yang aku lihat mah udah turun, udah naik atau turun gitu. Dan tim yang kedua pun nyasar dan diarahin sama bapak-bapak itu. Dan anehnya teh si bapak-bapak itu teh bawa kayu yang gede banget, dibawa sendiri, asli. Belum pernah cerita ya, dia dibawa sendiri. Dan tim yang kedua teh nanya juga, Pak jalan turun ke mana? Oh kaditu cenah ke kiri sama. Dan pas kita lagi di base camp udah turun, udah kumpul semua, kita nyerita tadi kita nyasar gitu. Aku cerita tadi aku nyasar gini sama kata tim yang kedua teh sama aku ge nyasar cenah. Dan emang bener kita tuh pas nyampenya tuh tim yang lain udah pada di base camp, aku tuh diputerin gitu loh guys. Nah kita teh 2 tim teh diputerin ke warga dia udah nyampe tuh sih di base camp. Aku mah nyampe di jalan masuk nih, jalan masuk mereka base camp. Nah aku tuh masuknya jauh banget, aku teh keluarnya teh di rumah warga aja, bukan langsung turun ke base camp gitu, diputerin. Nah terus aku teh nanya, dikasih tahu sama siapa turun, kenapa bisa nyampe, aku teh nanya kan gitu. Ada bapak-bapak ada nu mawa awi badag pisan. Hah? Ciri-cirinya gimana kata aku teh? Ciri-cirinya gini, dia nggak pakai baju dan itu sama banget. Dan keadaannya itu teh udah kalau kata aku mah udah nggak ada si bapak itu teh udah turun udah gitu. Udah pergi aja, nggak tahu turun, aku lupa nggak tahu turun nggak tahu naik dia teh. Udah nggak ada. Tapi dengan keadaan yang sama, dengan posisi yang sama keadaannya teh. Terus leader kita pun ya, sesepuh kita gitu ya, sesepuh lah intinya disebutnya sesepuh kita pun gitu maksudnya. Orang teh nyepelein gunung ini gitu. Ya saya sendiri pun nyepelein gitu. Dan emang bener gitu, aku ngerasa nyepelein gunung itu karena pendek gitu ya. Pendek gitu maksudnya, nggak kayak gunung-gunung Jawa, di luar Jawa atau Pulau Jawa yang lainnya gitu maksudnya. Mungkin kalau ceritaku itu aja. Ada cerita lain nggak? Nggak ada, udah itu aja. Oke guys, sampai serak gini suara. Ada pesan moralnya. Nah ada pesan moralnya juga guys dari cerita ini. Pokoknya mah yang pertama itu dari cerita yang tadi, jangan ngambil apapun dari gunung itu dengan niatan yang jelek dan tanpa seizin dari ya punten-punten dulu lah, apa dulu gitu maksudnya. Basa-basi. Nah terus yang kedua, kalau misalkan nih saran ya buat pendaki-pendaki lain, kita juga masih newbie lah ya, masih bukan pro banget, dan kita pun masih anak-anak yang hayu-hayuan gitu, bukan yang kayak senior-senior lain. Kalau naik gunung cuman sekedar ngingetin aja, kalau naik gunung itu jangan vandalisme gitu ya. Jangan coret-coret apapun yang sudah terjadi gitu, maksudnya kalau ada batu nongkrong jangan dicoret-coret. Terus kalau misalkan mau naik gunung, tolonglah gitu bersihin dulu hatinya gitu, biar jangan kotor, jangan punya niatan yang jahat, jangan punya niatan yang jelek gitu. Dan kalau menurut aku anggap semua gunung itu sama gitu, jangan sama sekali jangan menyepelekan setiap gunung, mau gunung itu pendek, mau itu bukit sekalipun, kalian jangan punya rasa sombong kalian kalau kalian itu pernah kesana gitu, karena kita nggak tahu kan. Karena hutan guys, aku pun pernah ngalamin aku sebutin lah ini mah nggak apa-apa, di Gunung Putri, karena itu bukan gunung ya kalau menurut aku ya, itu mah bukit ya, gunung tapi naiknya tuh bentar gitu. Karena aku punya rasa sombong dulu,
kalau aku tuh pernah kesini berapa kali. Aku di sana sama orang-orang yang belum pernah naik gunung. Aku ke sana dan kejadian bener-bener kejadian. Aku di sana satu tenda sendiri, aku cewek sendiri di tenda karena yang lainnya udah beristri, jadi karunyanya jomblo, jadinya teh aku tidur sendiri dan bener itu diganggu. Dan apa ya, ke fisiknya pun jadi capek gitu, maksudnya kok naik gunung ini aja, maksudnya naik 15 menit doang pun kok ngerasanya capek banget, bener-bener ya Allah, bener-bener kayak mau pingsan tau. Bayangin Putri masa gitu ya. Ya maksudnya bukan ini ya, emang kalau misalkan kita lagi naik gunung Putri juga banyak banget anak kecil yang suka main ya, anak TK, ibu-ibu jogging juga usah kesana gitu. Tapi anehnya kok aku bisa ngerasa capek gitu, bisa sampai mau pingsan yang bener-bener. Nah itulah bisa diambil pesan moralnya juga ya kalau misalkan naik gunung. Intinya mah gitu, hormatin apa ya, saling ngehormatin gitu sesama makhluk, kita misi-misi gitulah pokoknya mah. Udah guys, basah ku goreng, ada goreng ku basah. Ade goreng ku basah. Nah, gitu. Ade goreng ku basah. Nah, ade goreng ku basah itu yang gitu. Ya guys, udah capek, udah serak bun. Mungkin itu aja ceritanya, cerita dari kita, pengalaman kita. Kalian boleh lah nyimpulin apa aja, terserah kalian, tapi itu menurut kita dan itu yang kita alamin. Nah guys, kalau misalkan kalian punya cerita horor, kalian bisa langsung chat di kolom komentar, atau kalian bisa langsung DM di Instagramku di @sintanura30 atau di IG-nya teman aku @deatrisya. Nah, di @deatrisya. Oke guys, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa kalian apa? Like, comment, and subscribe. Dan sampai jumpa di cerita-cerita horor selanjutnya. Bye-bye. Bye.